Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang pelupa. Ini masalah yang cukup pelik ya, susah ini. Jadi kita ini bangsa yang gampang lupa. Jangankan kita tahu sejarah 100 tahun, 200 tahun, 1 abad, 2 abad ke belakang. Bahkan 5 tahun yang ke belakang saja kita sudah lupa. Ini yang ya mungkin menjadi renungan bagi kita ya, apa yang sedang terjadi sebenarnya. Jadi kalau ada ustadz yang terkenal ya di 2019 ya, ketika itu sudah masa tenang dalam pilpres ya, tiba-tiba muncul di TV swasta ya, muncul di TV swasta yang kemudian ya memberikan isyarat-isyarat kemenangan untuk si calon ini. Wah, si calon presiden ini di tahun 2019 ya. Terus dia mengaku, wah saya ini takutnya tertipu, kemana-mana kok orang bilang bapak dukung bapak, nanti ke sana jamaah saya, wah yang ribuan itu mendukung bapak, kemana-mana dukung bapak, orang-orang bilang dukung bapak, saya tidak mau tertipu katanya. Ya, maka saya cari ulama yang tidak masyhur, ya, yang tidak terkenal, yang tidak populer, tapi mata batinnya bersih, katanya ya. Nah, sengaja datangi ulama yang hatinya bersih itu, kemudian dia nggak nanya, ya. Jadi orang-orang kalau kita tahu ya, para pemirsa, para alim ulama, kiai itu yang bersih itu hatinya. Kalau kita datang ke dia, kita mau minta nasihat tentang jodoh misalnya, itu kita nggak usah ngomong, itu tiba-tiba udah, itu nggak baik jodohmu, yang calonmu itu, cari yang lain. Nah itu ya, kadang-kadang saking bersihnya tuh sudah tahu hati kita sebelum kita ngomong. Nah, maka ulama yang ustadz yang terkenal ini datang ke ulama yang model gini ya. Jadi dia nggak nanya ya, biar ulama yang hatinya bersih itu membaca hatinya. Nah, ulama yang hatinya bersih itu kemudian membisikkan satu nama ya, yaitu calon yang 2019 yang didukungnya itu ya, satu nama ya. Biarkan dia membaca hati saya, ngerti nggak dia? Dan ketika datang saya dekatkan ke telinga, apa kata dia? Saya bermimpi 5 kali ketemu dia, yaitu dia ini adalah calon presiden yang didukung oleh ustadz terkenal ini ya. Weh, itu ya. Kalau 1 kali mungkin dari setan, ini 5 kali dari ulama yang bersih hatinya. Ya, ini isyarat mimpi, ya isyarat mimpi tentang satu sosok yang 2024 ini nyalon lagi. Ya, jadi menjadi pertanyaan adalah kenapa ustadz yang kondang yang terkenal ini di 2024 justru bertentangan dengan isyarat mimpi yang dia sampaikan. Malah dia mendukung pasangan calon presiden, wakil presiden yang lain. Nah, jadi ustadz yang kondang ini tidak konsisten ya terhadap keyakinan yang dia pegang. Jadi begini para pemirsa, sebenarnya kalau isyarat-isyarat mimpi gitu dari orang-orang yang hatinya bersih gitu ya, itu memang bisa kita jadikan pedoman. Karena firasatnya orang-orang mukmin itu bisa jadi nyata ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan isyarat itu, cuma begini, sebagai salik misalnya, kita ini sebagai salik ya, sebagai apa ya, pejalan spiritual gitu ya. Itu sebagai salik, kalau ada isyarat mimpi dari orang-orang yang ulama yang bersih hatinya, itu kerap kali waktunya nggak pendek, 5 tahun, mungkin 20 tahun, 30 tahun, mungkin wah puluhan tahun baru benar. Karena apa namanya, puzzle-puzzle itu yang diberikan ke kita gambaran secara besar itu tidak
serta-merta besok terjadi terus. Bisa jadi ya, bisa jadi itu lama baru, oh lah ternyata isyarat itu benar, tapi lama ya. Jadi kalau seandainya Ustadz Kondang, Ustadz yang terkenal ini ya mendukung satu sosok ini di 2019 kemarin ya, terus kalah gitu ya. Ini kan waktu itu satu Indonesia ngetawain ya, kalah ya. Nah, sudah isyarat mimpi, wah ini diragukan, ada banyak yang meragukan cerita ini betul apa tidak ya. Diputarnya di televisi nasional pada hari tenang gitu ya, wah ini pada kaget semua, wah gempar semua ya. Nah itu kemudian ya di tahun 2024 yang jaraknya 5 tahun, kenapa Ustadz Kondang yang terkenal ini berubah ya. Seharusnya sebagai salik misalnya, sebagai pelaku pejalan ya, atau spiritualis ya. Kalau memang ada mimpi-mimpi isyarat orang suci tersebut, tetap kita pegang ya, tetap kita pegang ya, meskipun itu mungkin bukan saat itu yang didukung, calon presiden didukung, saat itu yang diberikan isyarat mimpi, dan harus saya sampaikan ini ya kepada masyarakat Indonesia. Saya sampaikan bahwa saya mendukung Bapak, dan ini isyarat mimpinya adalah dari orang suci yang benar-benar hatinya tidak kotor, mengatakan 5 kali bermimpi bertemu Anda, tapi kemudian kalah. Sebenarnya sebagai salik, dari sudut pandang salik, ya enggak apa-apa. Karena mungkin mimpi, isyarat mimpi itu bukan untuk saat itu, 2019. Tapi bisa jadi untuk kedepannya. Bisa jadi untuk 2024. Karena isyarat mimpi seorang yang suci itu kadang-kala tidak bersifat instan. Tapi memang untuk dalam jangka waktu yang lama, yang ke depan, yang panjang. Jadi ketika Ustadz Kondang ini malah di 2024 meninggalkan isyarat mimpi orang suci tersebut yang dianggap ulama itu ya, kalau cerita ini memang benar loh ya, maka dia tidak konsisten. Tidak konsisten, katanya ini gurunya, katanya ulama yang suci yang tidak masyhur, tidak populer, yang berada di tempat-tempat yang mungkin orang nggak tahu kalau beliau ini orang yang suci ya kan. Ini meninggalkan apa ya, omongannya atau keyakinannya 5 tahun yang lalu. Padahal bisa jadi omongan orang yang hatinya bersih, yaitu berupa isyarat mimpi tadi, itu akan terjadi 2024, bukan di 2019. Ya kan? Nah itu. Apa? Artinya kita harus konsisten. Nah, si Ustadz Kondang ini ketika mendukung pasangan capres ya yang dia dukung saat ini yang berbeda dari di 2019. Nah, sekarang dalilnya bukan isyarat mimpi. Sekarang dalilnya hadis riwayat Muslim, al arwahu junudun mujannadah ya. Nah, itu hadisnya sekarang yang dipakai, itu dalilnya. Kalau 2019 yang dalil yang dipakai untuk mendukung seorang calon presiden ya, yang masih juga 2024 ini nyalonkan ya, itu adalah isyarat mimpi orang yang suci. Tetapi 2024 dia menggunakan dalil yang lain, al arwahu junudun mujannadah ya. Ruh itu seperti bala tentara ya. Kalau ada kecocokan dia akan mudah kolaborasi atau interaksi, tapi kalau tidak sesuai dia akan menjauh ya. Begitulah perasaan saya mendoakan beliau supaya sehat, bisa memimpin Indonesia. Jadi 2019 dalilnya isyarat mimpi orang yang suci ya, yang nggak usah ditanya saja langsung bisa jawab ya, bisa membaca hati kita, kan hebat ya. 5 kali lagi bertemu dengan calon presiden tertentu. Di 2024 dia berubah haluan, padahal sama yang 2019 itu masih nyalon, dia tidak mau dukung itu, dukung yang lain dengan dalil apa? Dengan dalil hadis riwayat Muslim. Jadi ya biasa saja lah, nggak usah terlalu fanatik sama Ustadz yang Kondang ya, karena bisa jadi juga ya tidak konsisten gitu ya, mencela-mencele, dalilnya yang dipakai apa saja suka-suka dia, yang penting itu cocok dengan siapa yang dia dukung. Jadi dalil itu bisa keluar ya tergantung kondisinya. jadi kalau ngelihat Ustadz ini nggak konsisten ya, oh iya sudah, nggak apa-apa. Jadi kita cari ya, kalau mau ya di setiap paslon ya, 01, 02, 03 itu semua ada ulamanya
Ya silakan pilih yang mana, bebas, monggo. Mau ikut ulama yang mana, bebas, monggo. Cuma ya ada satu ulama dan beberapa yang lain yang kami amati gitu ya, kalau dengan diskusi dengan teman-teman, yang kemudian tetap konsisten. Dulu yang dukung itu, sekarang yang dukung ini juga. Ya ada itu ya. Itu juga beliau terkenal dengan ketawaduannya, dengan pelaku spiritualnya, dengan hati yang bersihnya juga ya. Ada orang yang seniman gitu, wah gini-gini datang gitu, pertama duduk sejajar, begitu lama ngobrolkan beliau langsung turun duduk di lantai. saking beliau adalah orang-orang yang suci yang kemudian tahu. Nah itu dukung juga salah satu paslon dan tidak mencela-mencela gitu loh ya. Dulu ya dukung 2019 dukung beliau, sekarang yang dukung beliau salah satu calon presiden ya. Jadi para pemirsa ya, Ustadz Kondang bukan jaminan untuk Anda memilih. Ya silahkan hati nurani Anda yang memilih siapa senangnya. Ustadz Kondang biarlah ya dia merasa punya jamaah yang bisa dia kendalikan, padahal jamaah yang belum tentu dukung dia. Ya kita lihat dia tidak konsistennya dengan dalilnya sendiri yang dia ungkapkan itu tidak konsisten ya. Kemudian ketika 2024 nyari dalil yang lain untuk mendukung yang lain, ya itu ya sudahlah, biarlah yang model-model gitu ya. Kita tetap pilih sesuai dengan apa yang bisa kita istiqorohi, kita pilih, kita pakai akal kita, nurani kita untuk memilih calon pemimpin Indonesia. Mudah-mudahan 2024 ya kita diberi pemimpin presiden yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih para pemirsa. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.